Teman-teman mengikuti atau tidak situasi yang terus berkembang di Timur Tengah, perang antara Israel dan Iran? Saya mengikuti dari banyak sumber-sumber informasi, bukan dari media Indonesia, bukan dari media sosial Indonesia, tetapi dari sumber-sumber yang saya baca, saya perhatikan dari orang-orang Israel sendiri dan orang-orang Iran. Saya tidak mau mendapatkan rujukan informasi dari media Indonesia maupun media sosial Indonesia karena saya perhatikan media sosial Indonesia paling banyak memproduksi hoax, informasi yang tidak benar terkait dengan perang Israel dan Iran. Dan bahkan media-media Indonesia banyak memberitakan berita yang sumbernya menurut saya kurang valid, sehingga masyarakat kita tidak mendapatkan informasi yang akurat sesuai dengan realita dan fakta lapangan. Tapi saya tidak sedang mau membahas itu. Saya mau membahas kemajuan teknologi Iran yang menurut saya luar biasa. Di tengah tekanan global dan sanksi ekonomi dunia terhadap Iran, ternyata Iran mampu terus bangkit dengan kakinya sendiri dan sumber daya yang dia miliki, mampu membangun sistem persenjataan yang luar biasa maju. Mereka bahkan hampir memiliki senjata nuklir. Kalau tidak diserang sekarang oleh Iran, mungkin tahun-tahun depan mereka sudah memiliki bom nuklir. Dan inilah alasan Israel menyerang Iran karena tidak ingin Iran memiliki senjata nuklir atau bom nuklir. Dari rudal-rudal yang diluncurkan oleh Iran, kita patut melihat ke dalam, melihat ke diri kita sebagai sebuah bangsa. Dan dari drone yang diluncurkan oleh Iran, kita harusnya malu kepada diri kita sendiri, bangsa Indonesia. Iran negara yang mendapat sanksi global, sanksi ekonomi, tetapi mereka tidak menjadi miskin, tidak menjadi negara yang pengemis, tetapi mereka terus bangkit dan bangkit dengan teknologi yang mereka terus lakukan, sehingga sekarang mereka menjadi negara yang sedikit banyak ditakuti oleh dunia. Tetapi belum mereka sampai pada titik puncaknya, Israel menyerang. Apa yang mau saya bicarakan di sini? Kalau Israel dari dulu memang Israel adalah sebuah negara yang telah lebih dulu menguasai kemajuan teknologi di banyak bidang. Di bidang pertanian, di bidang IT, di bidang senjata, di bidang macam-macam. Israel adalah penguasa teknologi dan negara kecil yang mendapat Nobel terbanyak warganya terkait dengan kemajuan dunia dan lain-lain. Itulah Israel. Jadi tidak ada yang harus saya bahas dengan Israel karena kita tidak dapat membandingkan diri dengan mereka. Kita jauh tertinggal. Saya mau membandingkan kita dengan Iran karena saya anggap kita hampir sama dengan Iran lah. Ya, hampir sejajar dengan Iran. Tetapi kita jauh tertinggal dari Iran saat ini soal kemajuan teknologi. Kita melihat bagaimana mereka punya rudal hipersonik, rudal-rudal balistik yang mereka miliki dan bangun sendiri. Drone yang mereka bangun sendiri. Itu adalah sebuah hal yang harusnya membuat kita Indonesia ini malu kepada diri kita sendiri. Kita bukan negara yang sedang dalam sanksi global. Kita adalah negara yang memiliki semua sumber daya mineral untuk membangun senjata nuklir, membangun senjata, dan lain-lain. Kita punya semua sumber dayanya di alam kita. Tetapi kita setiap tahun sibuk menyusun APBN untuk membeli peralatan jadi, dan APBN kita tidak pernah berpikir membangun industri senjata, membangun industri pertahanan di negara kita. Maka saya berharap sebetulnya kepada Pak Prabowo Subianto agar Unhan, Universitas Pertahanan, menyediakan secara khusus bagaimana di sana dididik orang-orang anak-anak bangsa kita membuat senjata, membuat bom nuklir, senjata nuklir, membuat pesawat, membuat drone, membuat alat-alat pertahanan lainnya. Karena teknologi adalah sesuatu yang bisa dipelajari.
Nah, disitulah kita penting bekerja sama dengan negara lain untuk menyerap ilmu mereka. Bagaimana kita mentransfer ilmu teknologi mereka ke Indonesia. Sehingga kita kelak bisa membangun industri itu sendiri. Banyak orang, kita memang mau perang dengan siapa? Hey, hello. Negara yang ditakuti dunia adalah negara yang punya persenjataan kuat. Kita tidak ditakuti oleh dunia karena kita tidak kuat. Kita bahkan dijadikan negara yang harus dirampok, diperas, dikeruk semua sumber daya mineralnya oleh negara-negara maju. Kalau kita punya senjata yang kuat, kita pasti akan ditakuti. Daya bergening kita untuk perdamaian dunia akan tinggi. Nah, inilah yang saya berharap sekali. Pak Prabowo Subianto agar memikirkan dan memberikan ruang bagi anak-anak bangsa kita belajar teknologi tentang senjata, tentang alat-alat pertahanan, supaya kita kelak punya industrinya. Malu kita dengan Iran. Bagaimana kalau tiba-tiba perang dunia terjadi? Kita bisa apa? Kita bisa apa saat ini? Melindungi bangsa kita seluas ini, kita punya apa? Pesawat kita, pesawat tempur kita tidak cukup. Rudal segala macam, memang kita punya apa? Indonesia seluas ini. Ini adalah pertanyaan besar bagi kita. Apakah pemerintah masih akan mampu menjaga kedaulatan Indonesia dengan kemajuan teknologi perang sekarang? Saya meragukan itu. Maka saya berharap Presiden Prabowo Subianto betul-betul memberikan ruang sekarang bagi anak-anak bangsa untuk belajar, menyerap ilmu, bagaimana membuat drone, membuat alat pertahanan, senjata, bom nuklir, dan lain-lain. Kita bisa belajar mengirim anak-anak bangsa kita ke Cina, ke Rusia, kalau memang Barat tidak mau. Bahkan kalau perlu kirim ke Iran. Mereka sudah punya teknologinya. Kita tinggal membangun nanti. Supaya kita ini menjadi bangsa yang disegani dan bangsa yang ditakuti. Di Asia, jangankan di Asia, di Asia Tenggara, kita bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Di negara ASEAN aja kita kalah dengan Malaysia sama Singapura. Bagaimana dengan Vietnam? Mungkin kita kalah. Ya. Nah, inilah perlu pemikiran banyak dari para pemimpin-pemimpin kita. Saya benar-benar kagum dengan teknologi Iran. Mereka di bawah sanksi tetapi mampu bangkit. Bagaimana dengan kita, negara yang tidak kena sanksi? Harusnya bisa melebihi Iran. Itu yang harus kita pikirkan bersama-sama. Ini adalah sebuah pemikiran kritis dari saya. Mari kita pikirkan sama-sama. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.